Halo semuanya, kenalin aku Sri Angelika. Di sini aku akan menjelaskan tentang sistem saraf. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau sistem saraf itu merupakan organ yang paling kompleks dan juga yang paling vital. Nah, fungsi dari sistem saraf ini yaitu sebagai pusat kendali dan koordinasi keseluruhan aktivitas tubuh. uh, atau bisa juga digunakan sebagai komunikasi cepat di dalam tubuh menggunakan saraf impuls atau sinyal listrik. Di mana yang dibawa oleh sebuah neuron lalu mendeteksi perubahan lingkungan dan juga dan meresponnya. Di bawah neuron lalu dia itu dibawa oleh neuron untuk mendeteksi perubahan lingkungan dan meresponnya. Di mana komponen dari sistem saraf pusat ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat, lalu ada sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Komponen sistem saraf itu dibagi menjadi dua. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Lalu ada saraf tepi, di mana saraf tepi ini terdiri atas jaringan saraf dan ganglia. Jaringan saraf dan ganglia. Pada sistem saraf pusat, otak berfungsi untuk merespon keputusan, sedangkan sumsum tulang belakang ini sebagai jalur komunikasi antara otak dan organ tubuh dan anggota tubuh. Sedangkan kalau ganglia ini, dia itu merupakan kumpulan badan sel neuron, lalu menuju ke pusat renal. Nah, terdapat juga klasifikasi berdasarkan fungsi dan lokasi. Di mana yang pertama itu berdasarkan fungsi. Di mana pada berdasarkan fungsi ini dibagi menjadi tiga, yaitu saraf motorik, saraf sensorik, dan saraf campuran. Di mana saraf sensorik ini dia itu membawa informasi dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Di mana sistem saraf sensorik ini berfungsi untuk membawa informasi dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Lalu sedangkan saraf motorik ini dia itu berfungsi untuk membawa instruksi dari saraf pusat menuju organ efektor seperti otot dan kelenjar. Lalu ada saraf campuran, di mana saraf campuran ini mengandung saraf sensorik dan juga saraf motorik. Tadi yang sensorik itu membawa informasi ke
sistem saraf pusat. Sedangkan kalau yang motorik dari sistem saraf pusat menuju ke otot dan kelenjar. Kalau campuran, gabungan sensorik dan motorik. Lalu ada berdasarkan lokasi. Di mana berdasarkan lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf spiral dan saraf kranial. Di mana saraf kranial ini itu terdiri dari 12 pasang, yaitu dari otak ke area leher belakang. Sedangkan untuk saraf spiral ini, di mana yang spiral ini terbagi menjadi 31 pasang, yaitu muncul dari segmen sumsum tulang belakang, yaitu untuk anggota gerak. Ya, ini 31 pasang dari sumsum tulang belakang. Lalu ada subdivisi sistem saraf tepi. Nah, di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Di mana saraf somatik ini dibagi sistem saraf somatik ini dibagi menjadi dua, yaitu sadar dan refleks somatik. Di mana saraf otonom ini dia itu seperti mengatur fungsi organ secara otomatis, contohnya seperti detak jantung, pernapasan, dan kelenjar. Sekian dari aku, itu adalah penjelasan tentang sistem saraf pusat. Terima kasih.